Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi syumusil hidayati wa nujumil irfan wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Amma ba'du. Halo para sahabat-sahabat cinta IAT semuanya, sahabat cinta IAT, cinta ilmu Al-Quran dan tafsir. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Jainal Habin, mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya teman-teman. Saya masih semester 4 ya, masih semester 4 lah. Nah, adapun tujuan video ini atau tujuan dibuatnya video ini antara lain yaitu sebagai tugas UAS saya dalam memenuhi mata kuliah Tarikh Quran yang dibina atau yang dipandu oleh Bapak Ajur kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya M. Hum. Nah, baik para sahabat cinta ya semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba mereview Al-Quran yang ada di tangan saya ini dengan standarisasi Mushaf Standar Indonesia atau MSI, kurang lebih begitu. Nah, adapun saya di sini akan mencoba terlebih dahulu menjelaskan bagaimana alur video ini. Nah, jadi teman-teman, pada video ini saya akan mencoba membuatnya menjadi dua pembahasan atau dua babak. Jadi babak pertama itu pada video ini saya akan mencoba menjelaskan gitu bagaimana asal usulnya mushaf ini bisa ada di tangan saya gitu, bagaimana historisnya, kurang lebih begitu. Nah, adapun babak yang kedua atau pembahasan yang kedua ya, yaitu kita akan masuk kepada pembahasan inti atau pembahasan yang utama pada video ini, yaitu saya akan mencoba membahas dan mengukur mushaf ini dengan struktur Mushaf Standar Indonesia atau diistilahkan dengan MSI, Mushaf Standar Indonesia. Nah, pada babak kedua ini nanti kita akan membahas terkait bagaimana fitur-fitur MSI, yaitu dari segi ayatnya, surahnya, hizb, manzil, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan merujuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana tanda baca dari MSI, Mushaf Standar Indonesia ya teman-teman. Mungkin ini sebagai prolog saja, supaya teman-teman atau para hadirin semua mengetahui bagaimana alur video ini akan dibuat ke depannya, kurang lebih begitu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki kepada pembahasan yang pertama. Baik para sahabat cinta ya semuanya, kali ini pada pembahasan ini kita akan memasuki kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai profil mushaf Al-Quran yang ada di tangan saya ini. Bagaimana asal mulanya atau historisnya
Al-Quran ini bisa di tangan saya gitu ya teman-teman. Jadi singkatnya, para sahabat semua, ketika itu pas awal masuk kuliah, saya tuh lupa untuk membawa mushaf Al-Quran, sehingga mushaf Quran saya yang di pondok itu ketinggalan di rumah. Dan ketika saya ke kuliahan itu lupa tidak membawa mushaf, sehingga ini kan akan memicu perdebatan sengit gitu kan di antara jurusan-jurusan yang lain. Masa iya anak IAT tidak mempunyai mushaf di kamarnya? Itu kan kacau gitu. Jadi dengan itulah saya mengecek di Shopee untuk membeli mushaf Al-Quran ini. Jadi saya membeli mushaf Al-Quran ini di Shopee ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin membeli sama persis Qurannya seperti saya, silahkan dicek di Shopee. Qurannya itu bermerek Al-Hafiz dengan produksinya itu atau diterbitkan oleh Cordoba, pihak publishernya atau pihak penerbitnya itu Cordoba. Nah, namanya itu mushaf Al-Hafiz. Nah, di sini juga ada jaminannya teman-teman ya. Mushaf Al-Hafiz 3 jam hafal 1 halaman. Jadi masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi mushaf ini ingin begitu menyetir otak-otak manusia itu atau kapasitas manusia itu, supaya dalam waktu 3 jam itu bisa hafal 1 halaman. Ini Quran yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki gairah untuk menghafalkan Al-Quran, silahkan cek Shopee, beli Quran ini 3 jam insya Allah hafal 1 halaman. Nah begitu ya teman-teman. Selanjutnya Quran ini juga sudah tertashih oleh LPMQ, yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran ya teman-teman. Ini bukti pentashihannya ya teman-teman. Jadi dengan logo ini mushaf yang di tangan saya ini sudah resmi, sudah tertashih oleh LPMQ ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya adapun ukuran mushaf ini yaitu ukuran A5 sedang. Jadi ukuran mushaf ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, intinya stabil lah, sama persis seperti ukuran mushaf yang pada umumnya. Nah, selanjutnya mengenai ketebalan mushaf Al-Quran ini juga itu tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya, sedang-sedang sajalah. Intinya untuk ketebalan mushafnya itu sama seperti mushaf pada umumnya ya, begitu ya teman-teman. Saya kira untuk Quran ini ya secara umum sang publisher itu atau penerbit itu mendistribusikan Quran ini secara umum itu untuk halayak umum pada umumnya gitu kan ya. Cuman sepertinya menurut saya itu Quran ini lebih diperuntukkan atau lebih diproduksikan kepada orang-orang yang memiliki gairah atau memiliki spirit atau memiliki semangat di dalam menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sangat cocok sekali ya para sahabat-sahabat, cintai atas semuanya gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Ini buktinya nih, di sini ada jaminannya 3 jam kita bisa menghafal 1 halaman. Jadi gini, kita buka ya contohnya gini. Uniknya di dalam mushaf yang saya beli ini ada di dalam satu kacanya itu ada 3 warna ya teman-teman. Ada warna kuning, warna hijau, warna biru. Jadi kita di sini akan dipeta-petakan selama 1 jam. Jadi dalam warna kuning kita harus mampu menghafalnya dalam 1 jam ya teman-teman. Warna hijau juga dan begitu juga warna biru, itu sisi uniknya. Kurang lebih begini. Dan selain itu juga di sini model tajwidnya berwarna ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan mana bacaan gunnah, mana bacaan idgham, mana bacaan izhar, mana bacaan mad, baik itu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, kurang lebih begitu. Jadi singkatnya Quran ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang memiliki gairah untuk menghafalkan Al-Quran, kurang lebih begitu. Hasil kesimpulannya seperti itu aja ya teman-teman. Mungkin pada pembahasan pertama cukup dicukupkan
sampai di sini saja. Mungkin kita selanjutnya akan melanjut kepada pembahasan yang kedua. Apa itu pembahasan yang kedua? Pembahasan yang kedua adalah pembahasan inti dari video ini, yaitu saya akan mencoba membahas, mengulas, serta akan mengukur mushaf ini dengan struktur atau dengan sinaran mushaf standar Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Pada pembahasan kali ini, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, yaitu pembahasan inti dari video ini. Pada video ini, insya Allah bismillah, saya akan mencoba mereview mushaf Quran yang ada di tangan saya ini dengan mengulas dan mengukurnya berdasarkan struktur mushaf standar Indonesia, ya teman-teman, kurang lebih begitu. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh terkait bagaimana sih unsur-unsurnya, entah itu dari struktur surahnya, juznya, ayatnya, hizb, manzil, dan lain sebagainya. Di sini saya akan terlebih dahulu mengenalkan kepada teman-teman. Jadi di dalam MSI itu ada sekitar 3 jenis model mushaf ya teman-teman. Yang pertama itu ada model Utsmani, yang kedua itu ada model Imla'i atau Qiyasi, yang mana akan merujuk kepada mushaf Bahriyah ya teman-teman, kurang lebih begitu. Yang ketiga itu ada model mushaf Braille, yang dimana mushaf Braille itu diperuntukkan atau diproduksikan bagi khalayak yang tunanetra, kurang lebih begitu. Yang keempat itu ada Quran isyarat ya teman-teman. Jadi model jenis Al-Quran dalam MSI itu ada 4, cuman yang familiarnya itu ada 3, yaitu model Utsmani, model Imla'i, dan model Braille. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu mushaf yang di tangan saya ini termasuk model mana? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi model mushaf yang ada di tangan saya ini masuk dalam kategori mushaf Utsmani ya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam mushaf ini itu memuat beberapa prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah rasam Utsmani ya, seperti misalkan kaidah al-hazf, kaidah ziyadah, kaidah al-wasl wal fasl misalkan, dan kaidah ma fihi qira'atain dan lain sebagainya. Nah, misalkan contohnya di sini juga ada ungkapan lafaz misalkan as-sholata. As-sholata itu ada alifnya itu dihapus. Nah, itu kan menunjukkan penerapan kaidah-kaidah rasam Utsmani seperti hadap alif, misalkan lafaz Malik Yaumiddin yang seharusnya ada alifnya di dalam mushaf ini, itu huruf alifnya dihapus diganti menjadi fathah qaimah. Nah, di sini juga mengindikasikan kepada kita bahwa Quran ini memuat penerapan kaidah-kaidah rasam Utsmani, kurang lebih begitu. Nah, kemudian adapun dari segi khotnya atau model penulisannya ya teman-teman, model penulisan di dalam mushaf ini yang saya punya ini merujuk kepada penulisan khot naskhi ya teman-teman. Jadi khot naskhi itu sebuah model penulisan yang mana penulisannya itu tidak terlalu tebal seperti Bombay, yang mana Bombay itu kan pola penulisannya tebal banget ya teman-teman, kurang lebih begitu. Dan juga tidak terlalu tipis seperti khot Usman Toha, kurang lebih begitu. Jadi model khot khot naskhi itu model penulisannya itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, kurang lebih begitu. Misalkan nih, saya bisa contohkan, bisa lihat kan ke teman-teman ya. Jadi model penulisannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dan inilah yang dimaksud dengan gaya penulisan khot naskhi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa unsur surah yang ada di dalam
mushaf ini berdasarkan struktur MSI ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memotret kepada pembahasan analisa surah berdasarkan MSI ya teman-teman. Sebagaimana lazim yang kita ketahui bahwa jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran itu termuat sebanyak 114 surah. Begitu juga dengan pendapat MSI. Jadi jumlah surah menurut MSI itu sama sebanyak 114 surah. Nah, adapun jumlah surah yang ada di mushaf yang saya ini itu sama ya teman-teman, yaitu termuat sebanyak 114 surah. Jadi alhasil dapat disimpulkan dari segi kuantitas surah pada mushaf yang ada di tangan saya ini dengan jumlah MSI itu sama, tidak ada masalah dan tidak ada juga perbedaan, yaitu sama-sama memuat 114 surah. Nah, kemudian MSI juga terkait penamaan surah-surah, ia merujuk kepada pendapat mayoritas ulama atau pendapat mayoritas sarjana Islam. Nah, ketika kita ya teman-teman sedang berbicara surah di dalam Al-Quran, entah baik itu surah Al-Quraisy, Al-Kafirun, surah Al-Kautsar dan lain sebagainya, otomatis kita itu akan terbawa kepada arus pemosisian surah tersebut atau pengkategorisasian surah tersebut. Apakah surah tersebut dalam kategori Makkiyah dan apakah surat tersebut dalam kategori madaniyah. Nah, sedangkan kan kalau Makkiyah itu yang diturunkan prahijrahnya Nabi ke Madinah, sedangkan madaniyah itu diturunkan pasca hijrahnya Nabi, ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Namun di sini juga ada 3 surah kontroversial. Nah, dalam kasus ini MSI lebih merujuk atau mengikuti pendapat 2 imam ya teman-teman. Yang pertama itu Imam Abu Amr, yang kedua itu Imam Muhammad Syafa'at Ar-Rabbani. Ya, dalam kasus 3 surah kontroversial itu, yaitu yang pertama ada surah Ar-Ra'd, yang kedua itu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, menurut gagasan keduanya itu surah Ar-Ra'd itu termasuk kategori Makkiyah. Nah, sedangkan Al-Falaq, An-Nas itu termasuk kategori Madaniyah ya teman-teman. Jadi dengan hal ini nampaknya dalam menyikapi 3 surah kontroversial ini MSI lebih condong kepada 2 pendapat tersebut. Jadi dalam masalah ini MSI itu Ar-Ra'd itu harus kategori Makkiyah, sedangkan Al-Falaq, An-Nas itu harus kategori Madaniyah. Oke. Terkait 3 surah kontroversial itu dalam masalah MSI, surah Ar-Ra'd, Al-Falaq dan An-Nas, apakah dalam mushaf yang saya miliki ini sesuai dengan MSI atau tidak gitu, pemosisiannya antara surah Ar-Ra'd, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, mari kita cek ya teman-teman. Di sini bisa ditemukan di dalam daftar nama surah. Ternyata di sini surah Ar-Ra'd itu termasuk Makkiyah, berarti sama ya teman-teman. Yang kedua dan ketiga itu Al-Falaq dan An-Nas itu kategori Madaniyah. Nah, alhamdulillah. Jadi pada 3 surah kontroversial tersebut dalam mushaf ini selaras dengan pola atau dengan naungan MSI, yaitu surah Ar-Ra'd-nya itu termasuk surah kategori Makkiyah, sedangkan Al-Falaq dan An-Nasnya itu termasuk kategori Madaniyah sebagaimana pendapat 2 imam tersebut, yaitu Imam Abu Amr dan Imam Muhammad Syafa'at Ar-Rabbani. Selanjutnya dalam MSI juga ada kasus lain, yaitu kasus penamaan surah ke-40 ya teman-teman, ya, yaitu surah Ghafir dan Al-Mu'minun. Nah, surah Ghafir dan Al-Mu'minun itu ya sama, intinya istilah lain
surah Ghafir itu istilah lain atau nama lain dari surat Al-Mu'minun. Sedangkan surah Al-Mu'minun juga itu nama lain dari surah Ghafir. Nah, kemudian bagaimana sih MSI itu merujuk kepada penamaan ini? Nah, ternyata teman-teman, dalam masalah ini MSI menamakan surah 40 itu dengan nama surah Ghafir. Nah, selanjutnya, apakah surah ke-40 dalam mushaf yang saya miliki ini itu penamaannya sesuai dengan MSI, yaitu surah Ghafir atau surah Al-Mu'minun ya teman-teman? Ya, mari kita lacak ya. Ya, baik teman-teman, di sini sudah saya lacak di dalam daftar nama isi surahnya. Ternyata surah ke-40 ya dalam penamaan dalam mushaf ini yaitu surah Ghafir ya teman-teman. Alhamdulillah. Berarti dari segi jumlah ayat surah itu 114, itu tidak ada masalah. Dari segi 3 surah kontroversial itu surah Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan Anas tidak ada masalah, sama seperti MSI juga, yaitu Ar-Ra'dnya itu Makkiyah, Falaq dan Anasnya itu Madaniyah. Dan terakhir dari segi penamaan surah ke-40 yaitu masih merujuk kepada penamaan MSI, yaitu penamaannya dengan surah Ghafir. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Ini alhasil dari segi analisa surah. Kesimpulannya, jadi dalam analisa surah dalam mushaf saya ini masih sesuai, masih berdasarkan dengan mushaf standar Indonesia ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan membicarakan terkait analisa kuantitas ayat atau jumlah ayat berdasarkan MSI ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman, ketika kita berbicara tentang adul ayat atau hitungan ayat, itu di dalamnya itu ada sekitar 7 mazhab ya teman-teman, atau ada 7 kubu lah gitu. Ada 7 mazhab terkait jumlah hitungan ayat atau adul ayat. Yang pertama itu ada mazhab Madani awal, ada mazhab yang kedua ada mazhab Madani akhir, yang ketiga ada mazhab Makki, yang keempat ada mazhab Syami, yang kelima ada mazhab Basri atau Basroh, yang keenam ada mazhab Kufi, yang ketujuh yang terakhir itu ada mazhab Himsi. Nah, itulah 7 mazhab dalam permasalahan adul ayat. Nah, dalam 7 mazhab itu hitungannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, dalam kasus adul ayat ini nampaknya MSI lebih mengamini kepada pendapat atau gagasan mazhab Kufi yang menjumlahkan ayat Quran itu sebanyak 6.236 ayat atau 6236 ayat. Yang mana pendapat ini diriwayatkan oleh rawi yang bernama Imam Hamzah bin Hubayb bin Ziyad dari Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Nah, adapun dalam mushaf ini juga ya teman-teman yang saya miliki, dari segi hitungan ayat itu sama seperti MSI, yaitu yang berjumlahkan 6.236 ayat. Ini artinya atau kesimpulannya dalam mushaf yang saya beli ini, dari segi kuantitas ayat atau jumlah ayat sama-sama mengamini mazhab Kufi atau mazhab Kufi dari segi adul ayat. Jadi dari segi kuantitas ayat atau jumlah ayat dalam mushaf ini tidak ada pertentangan sedikit pun, karena sama-sama mengamini mazhab Kufi. Seterusnya ya para sahabat-sahabat cinta ya atas semuanya, pada pembahasan yang ketiga ini kita akan mencoba menganalisa terkait juz dalam kerangka MSI. Nah, jumlah juz dalam MSI itu terdiri dari 30 juz. Jadi Quran itu memuat 30 juz. Adapun Quran yang saya miliki ini sama memuat 30 juz. Jadi pada intinya dari segi jumlah juz antara mushaf yang saya miliki dengan MSI itu sama, karena sama-sama berjumlah 30 atau terdiri dari 30 juz. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Selanjutnya hitungan dalam MSI ini, hitungan awal juz
itu dimulai dari surah Al-Baqarah ya teman-teman, ayat 1 yaitu Alif Lam Mim. Tidak dimulai dari surah Al-Fatihah yaitu ayat 1 sampai 7, tidak dimulai dari itu. Tetapi hitungan awal juz itu dalam MSI itu dimulai dari ayat Al-Baqarah yaitu ayat 1 Alif Lam Mim. Nah, berdasarkan gagasan ini ya teman-teman, para sahabat-sahabat semua, ini jadi memicu pikiran saya atau memancinglah pemikiran saya, kenapa hitungan juz itu atau hitungan awal juz itu tidak diletakkan di surah Al-Fatihah gitu. Sedangkan yang kita ketahui kan, Al-Fatihah itu kan surah yang senantiasa kita baca dalam setiap sholat apapun, entah itu sholat fardu ataupun sholat yang versinya sunnah. Dan Al-Fatihah juga itu termasuk rukun sholat loh. Kenapa segitu? Kenapa pemosisian hitungan awal juz itu berada di dalam surah Al-Baqarah? Kenapa nggak di Al-Fatihah? Nah, ini menjadi titik pertanyaan saya gitu, karena saya juga kurang begitu tahu jawabannya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya juga dalam masalah juz dalam kerangka MSI itu ada 6 perbedaan ya teman-teman. Ada 6 perbedaan pemosisian awal juz antara MSI versus Mushaf Madinah gitu. Jadi ada 6 perbedaan terkait pemosisian awal juz. 6 perbedaan itu ada di dalam, yang pertama surah Al-Maidah, yang kedua ada di dalam surah At-Taubah, yang ketiga ada di dalam surah Al-Hijr, yang keempat ada di dalam surah An-Naml, yang kelima ada di dalam surah Al-Ankabut, dan terakhir dan yang keenam ada di dalam surah Yasin. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi ada 6 perbedaan dari segi pemosisian awal juznya antara MSI dan Mushaf Madinah. Terkait 6 perbedaan tersebut ya teman-teman, yaitu perbedaan pemosisian awal juz antara MSI versus Mushaf Madinah, itu kita bisa lacak sekarang. Yang pertama itu letak juz 7 dalam surah Al-Maidah. Nah, menurut versi MSI, letak juz 7 pada surah Al-Maidah itu dihitung dari ayat 983, dihitung dari ayat 83. Sedangkan menurut versi Mushaf Madinah, letak hitungan awalnya itu dimulai dari ayat 82. Jadi selisihnya beda 1 ya teman-teman, perbedaannya tuh. Kemudian yang kedua, letak di 11 yang ada dalam surah At-Taubah atau Al-Baro'ah. Menurut MSI itu hitungannya dimulai dari ayat 94. Sedangkan menurut versi Madinah itu dihitung dari ayat 93. Selisihnya beda 1 lagi ya. Kemudian yang ketiga itu ada surah Al-Hijr, yaitu letak juz 14 dalam surah Al-Hijr itu menurut MSI itu ada hitungannya dimulai dari ayat kedua. Sedangkan menurut versi Madinah itu hitungannya dimulai dari ayat 1. Nah, selanjutnya yang keempat itu letak juz 20 yang ada dalam surat An-Naml. Menurut kerangka MSI juga hitungan juz 20 itu ada di ayat atau hitungannya dimulai dari ayat 60. Nah, sedangkan menurut versi Madinah itu dimulai dari ayat 56. Itu kan selisihnya beda 4 tuh. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah letak juz atau posisi juz 21 yang ada dalam surah Al-Ankabut ya teman-teman. Nah, menurut MSI hitungan juz 21 itu yang ada dalam surah Al-Ankabut itu hitungannya dimulai dari ayat 45.
Nah, sedangkan menurut Madinah itu hitungannya dimulai dari ayat 46. Sama, selisih 1 juga gitu, beda 1 lah. Selanjutnya yang terakhir itu letak juz 23 yang ada dalam surah Yasin. Menurut MSI, letak juz ini itu hitungannya dimulai dari ayat 22. Nah, sedangkan menurut Madinah itu hitungannya dimulai dari ayat 28. Nah, jadi 6 perbedaannya di sana ya teman-teman, di juz 7, juz 11, juz 14, juz 20, juz 21 dan juz 23. Nah, sedangkan saya sudah lacak pada Quran ini ya teman-teman, ternyata 6 perbedaan tersebut antara MSI dan Madaniyah dari segi pemosisian awal juznya, ternyata mushaf ini sama seperti atau selaras dengan juz atau letak juz MSI. Jadi dalam kategori juz ini tidak ada perbedaan, dan termasuk juga perbedaan letak juz yang ke-6 tersebut yang tadi sudah dijelaskan, antara perbedaan pemosisian awal juz antara MSI dan Madinah ini sama-sama merujuk kepada MSI. Artinya dari segi hitungan ayat, dari segi hitungan juz ini masih selaras dengan MSI, tidak keluar, tidak ada pembelotan juga teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan yang seterusnya, yaitu terkait hizab ya teman-teman. Jadi kita mengulas ke belakang lagi. Jadi dalam mushaf yang saya miliki ini, dari segi surah dan rentetannya, dan dari segi ayat dan rentetannya, dan juga yang tadi yaitu dari segi juz dan rentetannya, ini masih dalam koridor MSI, dalam kutip masih memenuhi syarat-syarat MSI. Lebih begitu, tidak ada pembelotan dan tidak ada permasalahan dalam mushaf yang saya miliki ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait hizab. Apakah unsur hizab itu yang ditentukan oleh MSI itu ada di dalam mushaf ini atau tidak gitu? Apakah akankah mushaf ini masih memenuhi syarat-syarat MSI-nya atau tidak gitu? Nah, oke. Membahas tentang hizab ya teman-teman. Di dalam MSI, hizab itu dibagi menjadi 60 hizab, atau ada 60 hizab ya teman-teman. Nah, pembagiannya itu masing-masing hizab itu akan terpecah menjadi 4. Ada al-hizab, misalkan al-hizab awal, al-hizab tsani, dan sampai hizab 20, hizab 60. Nah, kalau begitu. Yang kedua itu ada rubul al-hizab, seperempat hizab. Yang ketiga itu ada nisful hizab, ada 2/4 hizab. Yang terakhir itu ada salah satu arba'al hizab, yaitu 3/4 hizab, yaitu rentetan pecahannya ya teman-teman. Kemudian gaya penulisan hizab dalam MSI itu ada 2, yaitu yang pertama itu, model pertama itu terdiri dari angka, kemudian huruf, kemudian angka. Itu yang pertama, versi pertama. Kemudian model yang kedua, penulisan gaya hizabnya itu huruf, kemudian angka. Nah, lalu apakah bagaimana unsur hizab di dalam mushaf saya ini, apakah ada atau tidak gitu? Ternyata ya teman-teman, ketika saya lacak Quran ini atau di review Quran ini, sama persis model hizabnya dengan MSI, dalam arti tidak ada pembelotan dari segi hizabnya, dari segi pecahannya dan lain sebagainya. Tapi sedangkan model penulisan hizabnya dalam mushaf ini, dalam mushaf yang saya miliki ini, itu lebih condong ke model yang pertama, yaitu angka, huruf, baru angka. Misalkan dalam hizab, dalam pola penulisan hizab dalam mushaf ini, misalkan seperti 3/4 al-hizab 1. Nah, itu kan angka dulu, angkanya dulu misalkan 1/4,
tulis al-hizb, kemudian angka lagi 1. Nah, itu. Jadi terkait unsur hizb dalam mushaf yang saya beli ini itu masih tersimpan, dalam arti masih sesuai dengan naungan MSI, dan artinya Quran ini masih memenuhi syarat MSI dari segi hizbnya. Ya, berikutnya ya para sahabat ya semua, kita akan memasuki review mushaf ini dari sisi manzilnya gitu. Nah, apakah mushaf yang saya miliki ini mempunyai kriteria manzilnya berdasarkan MS atau tidak gitu, dan apakah mushaf yang saya miliki ini masih memenuhi syarat-syarat MSI atau ke depan nanti akan cacat atau cedera gitu karena adanya atau kehilangan salah satu syarat-syarat dari MSI. Nah, kurang lebih begitu. Nah, baik para sahabat cinta ya semua, berbicara tentang manzil. Nah, manzil dalam kerangka MSI itu terpecah atau dibagi menjadi 7 bagian ya. Jadi 7 bagian ini sebenarnya adalah upaya kepada individu atau orang tertentu atau komunitas tertentu agar bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari atau selama 1 minggu. Nah, jadi pola manzil ini disediakan disediakan itu hanya untuk bagi kalangan komunitas tertentu atau orang-orang tertentu yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Saya bahasakan seperti itulah. Karena manzil itu memberikan upaya kepada manusia bagaimana caranya dalam 1 minggu ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu ada triknya. Dan di dalam MSI itu manzil itu terbagi menjadi 7 bagian, sehingga orang-orang tertentu atau komunitas-komunitas tertentu yang mempunyai wiridan dalam setiap minggunya itu mengkhatamkan Al-Quran. Dengan memakai metode manzil itu bisa mengkhatamkan atau bisa on target lah khatam Al-Quran selama 1 minggu. Nah, cuman izin mengkritisi ya para sahabat-sahabat semua, di dalam Quran ini unsur manzil sebagaimana yang ada dalam MSI itu tidak ada. Dalam artinya, jadi Quran ini tidak diperuntukkan bagi kaum-kaum atau orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu yang ingin mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi dalam artian Quran ini tidak memiliki syarat manzil sebagaimana yang ada di dalam MSI. Jadi syarat manzil dalam MSI, dalam mushaf ini tidak memenuhi kriteria MSI dari segi manzilnya, karena di dalam mushaf ini tidak ada manzilnya. Tapi bukan berarti mengurangi kualitas mushaf ini, enggak. Mushaf ini tetap bagus karena sekali lagi ini kan mushaf diperuntukkan bagi penghafal Al-Quran. 3 jam itu hafal satu halaman, di sini kan sudah tertera tuh. Cuman dari segi MSI, yaitu tepatnya dari unsur atau dari fitur manzilnya, Quran ini tidak memiliki fitur tersebut. Baik, selanjutnya teman-teman, sekarang kita akan membahas atau akan melacak dan mereview fitur terakhir atau syarat terakhir gitu kan dari MSI ya, yaitu syarat makro atau ruku. Nah, jadi para sahabat semua, ruku dalam MSI itu totalnya atau jumlahnya ada 557 ruku dalam Al-Quran. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian jumlah ayat dalam setiap rukunya itu tidak akan sama, pasti akan ada perbedaan. Nah, lah kok bisa? Kenapa terjadi gitu? Karena hal ini merujuk kepada kesatuan tematis pada sekelompok ayat tersebut. Nah, jadi dengan latar belakang ini atau background ini menyebabkan jumlah ayat dalam setiap rukunya itu mengalami perbedaan, tidak ada
kesamaan, kurang lebih begitu. Kemudian dalam kerangka MSI juga penulisan simbol ruku itu dimulai dari akhir surah Al-Baqarah ayat 7, teman-teman. Nah, jadi kisah surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 itu dianggap sebagai satu ruku. Nah, kemudian dalam mushaf ini apakah terdapat unsur-unsur ruku yang sebagaimana tadi disebutkan dalam MSI atau tidak gitu. Nah, setelah saya lacak teman-teman, di sini juga terdapat ruku, dalam artian ternyata dari segi ruku mushaf ini sesuai dengan kriteria MSI. Ya, gitu. Misalkan contohnya sebagaimana yang tadi disebutkan, Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 itu dihitung sebagai satu ruku. Di sini juga ada lambang ainnya, teman-teman ya. Karena ruku itu dilambangkan dengan ain. Di ayat ke-7 sini itu ada lambang ain. Nah, ini sesuai dengan arahan MSI. Kemudian juga apa yang disarankan oleh MSI juga penulisan ya simbol dari akhir surah Al-Baqarah ayat 7. Di sini juga ada rukunya. Di ayat ke-7 ada lambang ainnya, teman-teman ya. Nah, dengan hal ini Quran ini terkait ruku itu sama dengan MSI memuat 557 ruku sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Alhasil saya bisa simpulkan sesuai dengan kriteria MSI gitu kan, dari segi surah dan rentetannya, dari segi pembahasan atau kriteria ayat dan rentetannya, dari segi juz dan rentetannya, kemudian manzil, hizab, dan terakhir itu makro atau ruku. Nah, ternyata semua kriteria tersebut itu ada dalam mushaf ini ya, teman-teman, kecuali fitur manzil, karena fitur manzil dalam mushaf ini itu tidak terdapat atau tidak tersedia. Dalam artian mushaf ini itu tidak diperuntukkan atau didistribusikan bagi orang-orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari atau 1 minggu, teman-teman gitu. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi dari segi fitur MSI ini ada semua kecuali manzil, karena manzil itu tidak terdapat dalam mushaf yang saya miliki ini. Atau pembahasan terakhir, saya akan membahas terkait tanda baca mushaf standar Indonesia. Apakah tanda baca MSI itu diterapkan pada mushaf ini atau tidak gitu. Tadi ya, terkait fitur-fiturnya sudah dijelaskan, ternyata mushaf ini tidak memiliki fitur manzil. Akibatnya dari ketidakadaan fitur manzil itu menyebabkan Quran ini terdiskualifikasi dalam wilayah MSI atau tidak memenuhi kriteria MSI karena hilangnya satu syarat, yaitu manzil. Nah, kemudian kita akan membahas terkait tanda baca MSI itu seperti apa. Nah, yang pertama itu dari segi mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil dalam tanda baca MSI itu benderanya itu agak tebal. Nah, di sini juga dituliskan seperti itu ya, teman-teman, tebal. Nah, dalam arti ini sesuai dengan mad lazim mutasil atau lambang yang disyariatkan oleh MSI. Semisalkan innalladzina kafaru sawaun, di sana sawaun karena terjadi mad wajib mutasil. Nah, di sana lambang benderanya itu sesuai dengan arahan MSI, yaitu dengan tebal. Nah, kemudian ada juga tanda baca atau lambang mengenai tentang mad jaiz munfasil. Nah, tadi ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu tanda benderanya itu agak tipis, berbeda dengan mad wajib mutasil. Karena kalau mad wajib mutasil itu kan benderanya agak tebal. Nah, sedangkan mad jaiz munfasil itu kebalikannya. Misalkan dalam surah ini, dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 4, yaitu wama unzila itu terjadi mad
jaiz munfasil. Nah, di sini terjadinya mad jaiz munfasil itu ditandai dengan lambang bendera yang relatif tipis, berbeda dengan wajib mutasil yang relatif tebal. Tanda selanjutnya itu ada fathah qaimah, ada kasroh qaimah. Nah, di sini juga sama. Ternyata ini sesuai dengan arahan tanda baca MSI, yaitu terdapat fathah qaimah dan kasroh qaimah. Seperti fathah qaimah misalkan di sini contohnya fal mughirati. Di sini roti ini enggak fal mughirati. Ro-nya enggak memakai alif, tetapi memakai fathah qaimah. Nah, ini mengindikasikan hal ini sesuai dengan arahan tanda baca MSI. Kemudian yang kedua ada kasroh qaimah. Di sini juga terdapat banyak sekali contoh-contoh kasroh qaimah. Misalkan di sini rabbihi lakanud, rabbihi hi-nya itu ada kasroh yang qaimah seperti fathah qaimah. Nah, hal ini mengindikasikan Quran ini dari segi fathah qaimah dan kasroh qaimah ini menginformasikan bahwa Quran ini sesuai dengan arahan tanda baca mushaf standar Indonesia. Terakhir ada juga tanda sifir muttasil dan ada juga sifir mustadir. Nah, kalau sifir muttasil itu bentuk bulatnya itu agak sedikit lonjong ya sahabat-sahabat. Sedangkan sifir mustadir itu sifirnya itu benar-benar bulat, enggak lonjong. Nah, ini ada ditemukan di dalam banyak sekali contoh-contoh di mushaf yang saya beli ini. Nah, selain itu ada juga seperti huruf ya yang dimunculkan atau ditampilkan dengan menggunakan titik di bawahnya. Nah, yaitu sebagaimana ada tertera di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat 33 yang bunyinya itu ala ayyuhiyal mauta. Nah, penekanannya itu di pada lafaz ayyuhiyal mauta. Nah, itu ada huruf ya yang dimunculkan, kemudian di bawahnya itu diberi titik. Nah, jadi pola seperti ini juga ditemukan di dalam mushaf ini. Ini ada pola seperti itu gitu. Nah, kemudian juga ada simbol di dalam surah Al-Fatihah pada ayat ke-7 itu seperti simbol huruf 5 kecil ya teman-teman, yaitu pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini juga bisa dilihat ya teman-teman, ini ada huruf seperti huruf 5 kecil. Nah, di sini kenapa sih ada ini, dan ini menginformasikan bahwasanya dalam simbol tersebut ada sebuah perbedaan dari kuantitas atau jumlah ayat dari selain mazhab Kufi dan mazhab Maki. Dengan demikian, para sahabat semuanya, atas hasil review tadi yang saya sudah ulas dan yang saya sudah paparkan selama beberapa menit gitu, saya bisa menarik benang merahnya dalam mushaf ini. Apakah mushaf yang saya beli ini, yaitu dengan merek Al-Hafiz, itu apakah sesuai dengan struktur mushaf standar Indonesia atau tidak gitu. Nah, dari tadi kita sudah menganalisa ya teman-teman dari segi fitur. Mushaf ini ada sedikit kecacatan atau cedera ya teman-teman, yaitu dari fitur manzil atau hilangnya syarat manzil dalam mushaf ini, sehingga dengan hilangnya fitur manzil atau syarat manzil dalam mushaf ini mengakibatkan posisi mushaf ini terdiskualifikasi dalam wilayah MSI gitu kan, karena hilangnya satu syarat tersebut, manzil. Karena sesuatu itu bisa dikatakan MSI harus memenuhi 6 kriteria tersebut, yaitu surahnya harus sesuai, ayatnya harus sesuai, terus komponen juznya harus sesuai gitu kan, terus kemudian komponen hizbnya harus sesuai, komponen rukunya harus sesuai, dan kemudian yang terakhir komponen manzilnya itu harus sesuai. Sedangkan mushaf ini dari segi manzilnya itu tidak ada, dan mengakibatkan Quran ini tidak bisa dikategorikan sebagai mushaf standar Indonesia karena
hilangnya satu syarat, yaitu manzil. Atau adapun dari segi tanda baca dan lain sebagainya, hal itu saya kira Quran ini atau mushaf ini selaras semua dengan apa yang diarahkan oleh MSI. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan atau ungkapan yang keliru dalam proses review tadi. Saya mohon maaf. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.